Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfianto dengan NIM 221067. Nah, di sini saya bersama teman-teman saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang struktur data linier dan non-linier. Nah, di sini saya memperkenalkan terlebih dahulu teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinariati dengan NIM 221081. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Margaria Turjana dengan NIM 221070. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Januardi Hadi Firmansyah dengan NIM 221092. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukarti, NIM 221091. Nah, langsung saja untuk nomor 1, yaitu uraikan yang Anda ketahui mengenai programan struktur data majemuk linier, yaitu linked list. Oke. Yang pertama yaitu ada linked list adalah struktur data linier yang dibentuk secara dinamik, dan linked list atau daftar berantai adalah struktur data majemuk linier yang terdiri dari serangkaian simpul atau node yang terhubung satu sama lain melalui referensi atau pointer. Nah, setiap simpul memiliki dua komponen utama, yaitu data yang disimpan dan pointer yang menunjukkan ke simpul berikutnya dalam daftar. Yang kedua, untuk memahami linked list, pemahamannya terkait sorting diperlukan sehingga sorting ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu bubble sort, selection sort, dan insert sort. Nah, untuk codingannya teman saya akan melanjutkannya. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, Alfi. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan bubble sort. Nah, ini adalah salah satu contoh dari codingan bubble sort. Nah, untuk barisan yang pertama dan yang ketiga ini adalah lambang dari C++-nya. Nah, untuk yang baris kelima sampai 16 adalah bubble sort-nya. Fungsi dari bubble sort adalah digunakan untuk mengurutkan array menggunakan algoritma bubble sort. Fungsi ini menerima dua parameter yaitu array dan ukuran array. Dan pada yang baris yang ke-6 yaitu variabel TMP-nya digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara saat pertukaran elemen dalam array. Yang selanjutnya yaitu terdapat dua loop bersarang dalam fungsi bubble sort. Loop yang pertama yaitu I digunakan untuk mengiterasi seluruh elemen array dari indeks 0 hingga n sama dengan n kurang 1. Loop yang kedua yaitu J digunakan untuk membandingkan elemen-elemen bersebelahan dan menukar posisinya jika ditemukan dengan elemen yang lebih besar di sebelahnya. Pada baris yang ke-8 dilakukan pemeriksaan apakah elemen saat ini array J lebih besar dari elemen berikutnya, yaitu array J plus 1. Jika iya, maka dilakukan pertukaran elemen tersebut. Setelah seluruh elemen diurutkan dengan algoritma bubble sort, array akan berada dalam urutan yang sesuai. Di dalam fungsi main baris yang ke-18 hingga ke-26 terdapat inisialisasi array dengan elemen-elemen yang akan diurutkan. Variabel n pada yang ke baris ke-19 inisiasi dengan ukuran array, jumlah elemen dalam array.
Pada baris yang ke-21 dicetak pesan sorter array menggunakan code untuk memberikan output ke layar. Selanjutnya, loop pada barisan ke-22 sampai 23 digunakan untuk mencetak setiap elemen array yang telah diurutkan. Pada baris yang ke-24 ditambahkan NDL untuk mencetak baris baru setelah seluruh elemen array dicetak. Nah, yang terakhir pada baris yang ke-25 digunakan program mengembalikan nilai 0 menunjukkan bahwa pemrograman tersebut selesai dan jalan dengan sukses. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan dari bubble sort, selection sort, dan insert sort. Codingannya hampir sama, hanya ada beberapa yang membedakannya. Untuk yang bubble sort adalah algoritma pengurutannya sederhana yang membandingkan pasangan elemen yang berdekatan dalam suatu array dan menukar posisinya jika urutannya salah. Yang kedua, ini berulang kali melintasi array sampai tidak ada lagi pertukaran yang perlu dilakukan. Yang ketiga, bubble sort memiliki kompleksitasi waktu yang tinggi, terutama pada kasus terbentuknya di mana array yang diurutkan memerlukan banyak pertukaran. Yang selanjutnya yaitu selection sort. Untuk yang pertama, selection sort memilih elemen terkecil dari array dan menukar posisinya dengan elemen pertama. Kemudian, ia memilih elemen terkecil kedua dan menukar posisinya dengan elemen kedua dan seterusnya. Yang kedua itu, algoritma ini secara berulang memilih elemen terkecil dari bagian yang belum diurutkan dari array dan memindahkannya ke bagian yang diurutkan. Yang terakhir, selection sort memiliki kompleksitasi waktu yang konstan, tetapi tetap membutuhkan waktu yang relatif lama karena harus memindahkan banyak elemen. Nah, yang ketiga, yang terakhir yaitu insert sort. Insert sort membagi array menjadi dua bagian, yaitu bagian yang diurutkan dan bagian yang belum diurutkan. Algoritma ini memiliki satu elemen dan bagian yang belum diurutkan dan memasukkan ke posisi yang tepat dalam bagian yang diurutkan. Selanjutnya, mengulangi posisi ini sampai seluruh array diurutkan. Nah, yang terakhir, iteration sort memiliki kompleksitasi waktu yang efisien, waktu array yang kecil atau hampir terurut, tetapi membutuhkan yang lebih utama untuk array yang lebih besar. Sekian dari saya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rizka. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Dinar. Saya akan menjelaskan tentang struktur data majemuk nonlinear tribinary. Tribinary adalah struktur data linear yang dibentuk secara simpul. Tribinary adalah salah satu jenis struktur data majemuk nonlinear yang terdiri dari simpul atau node yang saling terhubung melalui anak-anak atau cabang-cabangnya. Setiap simpul dalam tribinary memiliki maksimal dua anak, yaitu anak kiri dan anak kanan. Untuk memahami tribinary, pemahaman terkait searching diperlukan, yang dimana searching yaitu mencari data yang dibutuhkan. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk searching. Ada yang dinamakan sequential search dan binary search. Sequential search adalah metode pencarian data dalam array dengan cara membandingkan data yang dicari dengan data yang ada di dalam array secara berurutan. Pencarian data dengan metode sequential search efektif untuk mencari data yang dalam posisi yang tidak terurut atau acak. Kemudian binary search merupakan Ntar potong aja ya yang ini ya. Udah aku kasih jeda.
Potong aja. Ini selesai aku binary. Kemudian binary search merupakan binary yang yaitu mencari. Kemudian binary search yaitu metode pencarian binary. Pada salah. Kemudian binary search yaitu mencari data dengan melakukan mengelompokkan array menjadi bagian-bagian. Kemudian binary search yaitu mencari data dengan melakukan mengelompokkan array menjadi bagian-bagian. Binary search ini hanya dapat diimplementasikan pada data yang telah terurut baik ascending maupun descending dalam suatu array. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu tentang codingan dari binary. Yang pertama yaitu codingan binary search. Nah, di sini dapat kita lihat untuk barisan pertama dan kedua adalah mendeklarasikan header file untuk menggunakan namespace std untuk menghindari penulisan std di depan fungsi dari library iostream. Nah, terus untuk barisan yang kelima dan yang ketiga mendeklarasi fungsi binary yang akan melakukan pencarian elemen dari dalam binary dengan menggunakan algoritma binary search. Fungsi ini menerima pemeter seperti berikut, yaitu array, arr, satu indeks pertama array yang diperiksa, r adalah indeks terakhir dari yang diperiksa, terus x untuk elemen yang dicari dari elemen array. Nah, untuk barisan yang ketiga 22 dan 31 fungsinya yaitu main adalah fungsi utama yang dideklarasikan ketika proper dijalankan pada bagian ini, didelegasikan bagian ini untuk menjadi array yang berisi elemen-elemen yang dicari. Nah, mengembalikan nilai 0 untuk baris ke-34 mengembalikan barisan 0 sebagai tanda dalam waktu dijalankan dengan sukses. Dalam contoh ini array yang diberikan yaitu 1, 2, 3 dan 4, 5. Elemen array yang disebut menggunakan algoritma binary search karena elemen 4 ada dalam array yang indeks ketiga. Maksudnya elemen indeks yang ketiga. Nah, itu akan melanjutkan presentasi struktur data majemuk non-linear graph. Struktur data majemuk non-linear graph. Graph atau graph adalah salah satu struktur data majemuk non-linear yang terdiri dari kumpulan simpul node dan sisi edge yang menghubungkan simpul-simpul tersebut. Graph digunakan untuk mempresentasikan objek atau entitas serta relasi atau koneksi antara objek-objek tersebut. Graph dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu directed graph dan undirected graph. Pada directed graph, sisinya memiliki arah, sedangkan pada undirected graph, sisinya tidak memiliki arah. Beberapa algoritma yang dapat digunakan untuk memproses graph antara lain yaitu depth first search atau DFS, kemudian breadth first search atau BFS, kemudian shortest path, minimum vanning tree, dan lain-lain. Selain itu, ada juga beberapa struktur data yang digunakan untuk mempresentasikan graph,
seperti adjeksi matrik, kemudian adjeksi list, dan lain-lain. Kemudian kita lanjut ke codingannya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi mengenai contoh pemrograman struktur data majemuk nonlinear graph yang dimana codingannya mengenai directed graph. Di bawah ini adalah contoh implementasi dari directed graph menggunakan bahasa pemrograman C++. Berikut ini saya akan menjelaskan dari setiap bagian kode tersebut. Yang pertama, include YoStream, include vector, using namespace std. Kode ini mengimpor dua library, yaitu YoStream dan vector. Library YoStream digunakan untuk input-output dasar, yaitu seperti sin dan cout. Sedangkan library vector digunakan dalam C++, digunakan untuk menggunakan vektor dalam C++. Sedangkan using namespace std, kode ini digunakan untuk menghilangkan kebutuhan untuk menuliskan std sebelum pemanggilan fungsi dari library std. Node pada directed graph, struktur node, integer node, vektor node kali edges, daftar edge yang terhubung pada node ini. Di sini mendefinisikan struktur struct bernama node yang mempresentasikan sebuah node pada directed graph. Setiap node memiliki sebuah ID dan daftar atau vektor edge yang terhubung ke node tersebut. Kemudian class untuk representasi directed graph. Kelas directed graph, public, vektor, node kali nodes, daftar node pada directed graph. Fungsi node menambahkan node pada directed graph with add node, integer ID. Kemudian fungsi untuk menambahkan node pada directed graph, yaitu void add node dalam kurung integer ID. Node kali new node sama dengan new node. New node lebih besar ID sama dengan ID. Node fastback dalam kurung new node. Fungsi untuk menambahkan edge pada directed graph with add edge dalam kurung integer from ID integer to ID. Node kali from node get node dalam kurung from ID. Node kali to node sama dengan get node dalam kurung to ID. From node lebih besar edges passback dalam kurung to node. Private. Fungsi untuk mendapatkan node dengan ID tertentu yaitu node kali get node dalam kurung integer ID. For dalam kurung node kali node titik 2 node. If node lebih besar ID sama dengan ID. Return node, return null. Kode-kode di atas yang saya sebutkan tadi mendefinisikan kelas atau class bernama directed graph. Yang mempresentasikan directed graph. Kelas ini memiliki dua fungsi utama, yaitu add node untuk menambahkan node baru ke dalam directed graph dan add edge. Dan add edge untuk menambahkan edge antara dua node pada directed graph. Fungsi dari get node digunakan untuk mendapatkan node dengan ID tertentu dari dalam directed graph. Kemudian integer might
Dalam fungsi main, kita membuat sebuah objek graph dari kelas directed graph. Kemudian kita membuat directed graph dengan 4 node dan 4 edges. Yang dimana setelah itu kita menampilkan setiap node beserta edge-edge yang berhubung dalamnya menggunakan nested loop. Di sini kita sudah menambahkan graf ada di node 1, graf ada di node 2, graf ada di node 3, graf ada di node 4. Graf ada di edge 1, graf ada di edge 2, graf ada di edge 3, dan graf ada di edge 4. Output yang dihasilkan adalah daftar node beserta daftar node yang berhubung dengannya. Kemudian kita akan menampilkan node dan edge pada directed graph, yaitu for dalam kurung node kali node titik 2 graph nodes. Cout node lebih besar ID terhubung dengan node tersebut. For dalam kurung node kali edge titik 2 edge lebih dari edges. Cout edge ID. Cout NDL atau return, sehingga codingan tersebut telah selesai. Kode di atas merupakan sederhana untuk mengilustrasikan penggunaan directed graph pada pemrograman C++. Mungkin hanya itu dapat saya presentasikan. Terima kasih atas kesempatannya.